Iya, tidak apa-apa. Langsung kepilih. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka konferensi pers Partai Nasdem Jawa Barat. Yang saya hormati ini anggota DPR RI Haji Satori dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 dan juga caleg DPR RI dari Jawa Barat 8. Ada Ibu Nining Indra Saleh, mantan Sekjen DPP Partai Nasdem dan sekarang salah satu ketua DPP Nasdem dan juga calon anggota legislatif DPR RI Jabar 8. Dari calon legislatifnya ada juga kakak Riki Ferdiansyah, ada kakak Hendra Hartono, dan yang lainnya masih dalam perjalanan, dan para kakak-kakak pengurus DPW yang saya hormati serta para ketua DPD yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Tentu yang pertama, sekali lagi saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa hari ini ramai di pemberitaan, khususnya terkait dengan soal kondisi Partai Nasdem di DPD Kabupaten Indramayu yang beberapa hari ini ramai di publik terkait dengan beberapa hal, terutama terkait dengan soal pencalegan. Nah, saya sebagai ketua DPW dan juga tentu sebagai ketua DPP bidang teritori Jawa 2, yaitu Jawa Barat, yang bertanggung jawab terhadap semua proses bersama tim di DPW, semua proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif, dimulai dari Nasdem memanggil yang kita launching di Hotel Papandayan beberapa tahun yang lalu. Kita membuka pendaftaran, kita menseleksi seluruh bakal calon baik DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, dan kita juga sebelum mendaftarkan ke KPU dan sebelum disusun berdasarkan dapil maupun nomor urut, kita juga ada wawancara yang dilakukan oleh tim independen dari kalangan kampus. Jadi kita dari kampus Universitas Pajajaran dan juga ada dari kampus Universitas Islam Negeri. Dan tentu dalam kerangka menyusun bakal calon legislatif di Jawa Barat di semua tingkatan, DPW Partai Nasdem senantiasa berpegang teguh kepada peraturan partai yang dikeluarkan oleh DPP. Kedua, berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip utama DPP Partai Nasdem, politik tanpa mahar, gagasan, idealisme, dan cita-cita. Itu menjadi salah satu pegangan DPW dalam rangka menyusun daftar calon anggota legislatif, baik untuk DPR RI yang jumlahnya 91, baik untuk DPRD provinsi yang jumlahnya didaftarkan 120, plus DPRD kabupaten kota di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan tentu DPW selain berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama politik Partai Nasdem, DPW juga senantiasa menjaga kehormatan, martabat, marwah, dan nama baik Partai Nasdem. Itu selalu DPW jaga. Nama baik partai, martabat partai, kehormatan partai,
dan marwah Partai Nasdem Jawa Barat itu senantiasa menjadi pegangan bagi Partai Nasdem. Khususnya saya selaku ketua penanggung jawab dalam proses rekrutmen. Dan bagaimana cara menjaga kehormatan, martabat, marwah, dan nama baik partai? Tentu yang paling pertama adalah bagaimana saya secara pribadi menjaga integritas saya, reputasi politik saya, profesionalisme saya, dan kredibilitas saya jaga. Menjaga nama baik partai itu dengan cara menjaga perilaku para pengurus dan tentu saya sendiri. Saya harus menjaga dan mempertaruhkan kredibilitas saya, integritas saya, reputasi politik saya, dan tentu profesionalisme saya sebagai ketua DPW. Maka dalam kerangka itu semua, apa yang hari ini beredar, saya ingin tegaskan. Dari mulai proses penyusunan sampai didaftarkan tanggal 11 Mei 2022 yang lalu, 23 yang lalu. Dari mulai daftar sampai didaftarkan ke KPU 11 Mei 2023, Nasdem mendaftar serentak secara nasional. Tidak ada satupun proses yang namanya transaksi pencalegan. Tidak ada yang namanya jual beli nomor urut. Dan itu bisa di-tracking ke seluruh, bisa diidentifikasi. Baik untuk RI dari 91 yang didaftarkan, maupun provinsi yang didaftarkan 120, itu bisa dilakukan tracking dan investigasi terhadap seluruh caleg yang didaftarkan oleh Partai Nasdem ke KPU. Baik untuk DPR RI di KPU RI, provinsi di Kabupaten KPU, provinsi di Bandung, maupun kabupaten kota. Jadi sekali lagi itu saya katakan tidak ada yang namanya transaksi atau jual beli nomor urut. Bahkan yang namanya materai pun Nasdem sediakan. Jadi nggak ada pendaftaran dan sebagainya. Dan Nasdem sudah berkomitmen khususnya di Jawa Barat tidak akan pernah membebani para calon anggota legislatif. Maka kegiatan-kegiatan yang melibatkan para caleg seperti yang dilakukan baru-baru ini, sekolah calon legislatif dan kemah restorasi yang berjalan selama 18 malam, 19 hari. Tidak ada satupun caleg yang dibebani dengan berbagai hal-hal yang sifatnya materi. Karena kita punya komitmen untuk bisa melahirkan caleg-caleg yang baik dan bertanggung jawab. Jadi, terkait dengan apa yang terjadi di Indramayu, saya ingin tegaskan, Jabar 8 itu ada 9 alokasi kursi. Maka Nasdem mendaftarkan 9 orang. 6 laki-laki dan 3 perempuan. Didaftarkan. Ada namanya Kakak Haji Satori, ada namanya Ibu Nini, ada namanya Kakak Riki Irdiansa, ada Kakak Hendra Hartono, ada yang namanya Kakak Eryani Sulam, ada yang namanya Kakak Diana Sastra, ada Kakak Suyakwi, ada juga Kakak Jainal Mutakin. Semua kita daftar dan kita urutkan, termasuk provinsi. Kita daftarkan ada namanya Kakak Luki Hakim yang sekarang ada. Nah, semua proses pendaftaran dan rekrutmennya tentu berdasarkan ukuran-ukuran yang memang sudah disepakati oleh partai. Ada peraturan partai, ada incumbent di sana. Incumbent di sana hasil pemilu 2019 yang lalu namanya Pak Haji Satori. Ada yang namanya pengurus DPP, Sekjen DPP sebelumnya Ibu Nining Indrasari. Ada yang sudah mencalonkan sejak dulu 2019. Kita daftarkan semua. Nah, dalam pendaftaran itu ada Ketua DPD Indramayu ikut juga didaftarkan. Nah, karena yang bersangkutan merasa mendapatkan nomor 3 ketika didaftarkan. Ini sudah didaftarkan, sudah disusun, sudah selesai di KPU. Jadi proses rekrutmen, proses penyusunan, proses penomoran, dan proses pendaftaran di KPU itu sudah selesai tanggal 11 Mei 2023.
Nah, yang bersangkutan baru mempersoalkan nomor itu dari 11 Mei didaftarkan, itu di bulan-bulan DPP memberikan kewenangan ke DPW dalam hal ini, misalnya ke ketua teritori yang ada di ketua teritori Jawa 2, Jawa Barat, saya tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan, ada ukuran-ukuran, ada parameter, ada persyaratan. Bahwa ada yang sudah berjuang lama, pendiri partai, petinggi di partai, dan tentu itu juga mendapatkan kewenangan. Nah, yang bersangkutan belum bisa menerima. Saya ingin ceritakan, ketika tanggal 30 Mei, ketika Nasdem Jawa Barat akan melakukan pembukaan untuk sekolah calon legislatif dan kemah restorasi untuk gelombang keempat di Cikole, sore hari yang bersangkutan datang dan menyampaikan kepada kita bahwa kalau sistemnya terbuka nggak ada masalah. Sampai kita ke pembukaan malam harinya, sampai selesai pembukaan, yang bersangkutan pulang duluan, mengatakan kepada saya pamit duluan, mau mempersiapkan diri untuk mengikuti kemah restorasi gelombang kelima, Jabar 2 dan Jabar 8. Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Indramayu, Cirebon, dan Cirebon. Saya katakan terima kasih. Dan bersangkutan pulang. Tapi beberapa hari kemudian yang kita dengar bahwa yang bersangkutan tidak akan mengirimkan caleg-calegnya untuk tingkat 2 itu di kemah restorasi sebagai bentuk protes. Karena yang bersangkutan ditempatkan di nomor 3. Nah, sebagai bentuk protes, mereka tidak mengirimkan. Dan DPW pada saat itu juga mengecek, masih ada yang hadir tidak? Ada yang hadir atas inisiatif sendiri dan sebagainya. Datang dari di Indramayu, ikut, walaupun itu atas tidak persetujuan ketua DPW pada saat itu. Maka pada tanggal 1 Juni, DPW mengadakan rapat di Cikole dan memutuskan karena yang bersangkutan tidak menerima dan juga melakukan pemboikotan terhadap acara yang sudah disepakati bersama, maka DPW mengambil kesimpulan maka yang bersangkutan tidak bisa diberi kesempatan lagi untuk meneruskan posisinya sebagai ketua DPD. Maka yang bersangkutan pada saat itu kita ganti. Nah, susunan kepengurusan disusun. Tanggal 3 kita serahkan ke DPP 3 Juni dan hari ini susunan kepengurusan DPD Indramayu itu sudah terbentuk dan SK DPP-nya sudah keluar. Jadi sudah ada ketua dan sudah ada semuanya. Jadi ini kepengurusannya sudah ada hari ini. Jadi saya ingin tegaskan pengurusan DPD Indramayu itu sudah terbentuk. Jadi ketuanya untuk sementara dijabat oleh Kang Ade Sudrajat. Ini SK-nya. Jadi SK nomor 366. Pengurusannya, ketuanya Kang Ade Sudrajat. Sekretarisnya Kakak Sri Wahyuni. Bendahara DPD-nya, bendahara yang lama, Kakak Ainun. Ini masih bendahara yang lama. Bendahara ketika Pak Ibrahim masih menjadi ketua DPD. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa, dan ini juga penting untuk semua, sekali lagi DPW patuh terhadap prinsip-prinsip utama Partai Nasdem. Jadi tidak ada yang namanya jual beli nomor urut. Dan ketua-ketua DPD juga hadir pada hari ini, bisa memberikan testimoni. Caleg-caleg bisa memberikan testimoni bagaimana proses rekrutmen. Seperti DPW memberikan kewenangan penuh kepada DPD, termasuk memberikan kewenangan penuh terhadap DPD Indramayu untuk menyusun calon anggota legislatif tingkat 2 sesuai dengan kewenangannya.
dan DPW tidak melakukan intervensi, kecuali DPW mengawasi. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang diberikan, di mana mentransaksikan posisi dalam bentuk jual beli nomor urut, baru DPW melakukan tindakan terhadap DPD tersebut. Tapi sejauh ini, alhamdulillah 27 kabupaten kota DPD Partai Nasdem komitmen dan patuh untuk menjalankan politik tanpa mahar. Tidak ada satupun proses di DPD untuk rekrutmen DPRD kabupaten kota menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan, kalau ada hal-hal nanti dibaginya dan lain sebagainya, nanti DPW akan melakukan tindakan lebih lanjut. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan, apa yang selama ini beredar terkait dengan soal mahar politik, saya tegaskan tidak ada selama proses rekrutmen, penetapan sampai didaftarkan ke KPU, satu caleg pun itu yang ditransaksikan oleh partai. 91 caleg kecuali satu yang bermasalah. 90-nya tidak mempersoalkan. Kabar 8 akan dapat 2 kursi. Bersangkutan menyampaikan, dan saya akan bawa kursi sendiri. Seperti yang selalu disampaikan dalam setiap kesempatan, DPD Indramayu dalam setiap kesempatan akan mendapatkan 25 kursi. Yang bersangkutan optimisme tinggi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini oleh DPW itu menenangkan semua. Karena apa? Karena ini pertaruhan nama juga dengan reputasi ketua DPW, integritas, kredibilitas, dan profesionalisme kita semua itu yang menjadi jaminan. Kenapa proses rekrutmen caleg di Nasdem khususnya Jawa Barat tidak ada yang namanya bersifat transaksional. Itu dulu sebagai pengantar. Barangkali ada nanti yang disampaikan, silahkan kepada rekan-rekan media. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, baik ke caleg Pak Haji Satori walaupun incumbent, pernah saya mintain mahar untuk menjadi caleg. Dari mulai periode pertama Pak Satori 2019 selalu nyalek sampai terpilih sampai hari ini. Dan waktu itu mintanya nomor 9. Saya kasih nomor 9. Ibu Nining juga sama. Dari 2014 nyalek, 2019. Sekarang mau yang ketiga nyalek. Kakak Riki Ferdiansyah gitu. 2019 nyalek. Hari ini nyalek lagi. Dan juga tidak ada proses transaksi yang adanya di Nasdem. Makanya enjoy semua. Jadi sekali lagi ini ada caleg-caleg Pak Haji Satori, incumbent Ibu Nini misalnya dulu. Silahkan mau pocong apa. Pernah saya minta baik secara pribadi maupun ke partai. Kita pilkada saja dari 2015 dan 2020. Nah, jadi itu prinsip utama kita. Mau bukti, semua kepala daerah yang sekarang, baik yang masih berada di Nasdem maupun yang sudah meninggalkan Nasdem, saya boleh tanya, ada enggak yang kita mintai mahal spesial? Ini yang saya ingin tegaskan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Haji Satori, ada yang mau disampaikan? Silakan. Izinkan, ini kan tuduhan dari yang bersangkutan cukup spesifik nominalnya. Itu apa yang nanti akan dilakukan dari pihak partai bila mana yang bersangkutan tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, Kang? Ya kita akan ini. Pertama tentu langkah-langkah hukum akan kita lakukan. Nanti kita akan kaji, kita kan punya BAHU, Badan Advokasi Hukum. Nanti BAHU akan mempelajari semua, mengkaji dan sebagainya.
nanti kita akan lakukan tindakan. Kemudian bisa dikonfirmasi Kang, katanya kan ada ratusan ribu kader yang mengundurkan diri, itu apakah benar? Itu nggak bukti. Halo. Jadi saya katakan itu nggak bukti. Jadi hari ini yang katakan DPD pengurus masih ada. Itu apa, bendahara ada. Bendahara sebelumnya, caleg-caleg ada. Jadi caleg-caleg saja juga masih ada. Jadi nggak ada yang dikatakan ratusan ribu. Caleg yang ada ini masih tersisa sekitar 25-30 masih ada. Jadi saya ingin sampaikan, ya kalau sekitar 30-an sampai 50-an mungkin ada. Jadi kita juga tidak menafikan bahwa ada yang keluar kan. Dan itu biasa saja. Jadi kalau misalnya ada ketuanya keluar, karena kan dia waktu masuk kan bawa gerbong. Nah, ketika ketuanya keluar, ya gerbong ini juga ikut. Tapi kan ada juga yang bertahan, yang mandiri, yang dia menjadi pengurus, menjadi caleg karena memang tertarik dengan Partai Nasdem, tahu apa kredibilitas partai, maka dia tetap bertahan walaupun diajak di ini, tetap aja bertahan. Walaupun misalnya dianggap pengkhianat misalnya, tapi kan bertahan. Jadi itu seperti yang biasa aja, hal yang biasa. Satu lagi Kang, boleh kan? Artinya bagaimana yang menanggapi kan ada klaim juga dari yang bersangkutan ini akan mendukung bahkan memenangkan partai sebelah nih di pileg sekarang ini. Ya nanti kita buktikan saja. Jadi kan pembuktian kan nanti di 2024. Dan saya juga pernah disampaikan juga ke yang bersangkutan, kalau pengen nomor 1, perlihatkan dulu di pemilu 2024. Kalau Partai Nasdem di Indramayu mendapatkan kursi seperti yang dijanjikan, dan DPW pun pasti akan mengapresiasi itu. Tidak ada yang nggak diapresiasi terkait dengan kerja keras para kadernya. DPW selalu mengapresiasi kerja keras para kader-kadernya, apalagi yang menjadi ketua-ketua DPD. Jadi kita selalu tempatkan itu menjadi prioritas, mengapresiasi. Jadi kita juga sampaikan, buktikan dulu. Kalau sekarang kan mengatakan misalnya, saya akan dapat nanti sekian kursi, saya akan mendapatkan suara pribadi saya 250.000. Itu kan baru apa istilahnya? Baru keinginan, dua harapan. Kan nanti buktinya kan itu loh. Kan saya juga pernah di sini waktu pleno penyusunan saya caleg, sini ada cerita. Saya katakan, kalau ini hebat nih calon, jadi pasti suaranya lebih dari banyak, bisa lebih dari 8.000. Saya sampaikan juga, ada banyak saksinya. Kalau dia dapat 8.000, saya kasih hadiah. Saya sampaikan begitu, karena kita kan ini kan lagi proses. Pak Ibrahim juga kan nggak bergabung dengan Partai Nasdem itu kan baru sekitar 2 tahunan kan setelah sebelumnya kan Pak Haji Satori nih yang jadi ketua DPD yang menghantarkan Kang Luki jadi wakil bupati di Indramayu. Jadi kita ingin dulu pembuktian dan sebagainya. Jadi nggak bisa hari ini kan baru klaim, baru katanya, baru apa istilahnya kayak saya dulu 2019 kan saya ngomong saya mau target sekian, tidak ada dapil yang kosong. Pas kenyataannya pemilu 2019 saya dapat 6 kosong. Tapi kan dari 1 jadi 5. Emang nggak nyampe target, tapi ada kenaikan. Sama juga misalnya ada yang menargetkan Mangael Subang dari 3 jadi 5 naik jadi ketua DPD. Terus Kang Agus Yasmin Kabupaten Bandung dari 2 jadi 5 naik 3 kan tetap ketua DPD. Terus sukses jadi bupati, wakil bupati kader Partai Nasdem jadi wakil bupati Kabupaten Bandung kan sukses juga kan. Maka kita tetap apresiasi.
tidak ada yang nggak diapresiasi. Jadi dan itu semua kita profesional. Pak, kalau ini selain karena menginginkan kursi nomor 1, ada motif lain perpindahan beliau ke Partai Perindo? Saya belum tahu kalau motif lain. Mungkin aja, mungkin juga sebelumnya datang ke partai lain atau kemana saya nggak tahu. Mungkin ke Perindo ya, nanti kita ini aja nanti kita lihat dalam perjalanan itu. Cukup ya. Kang Haji Tori mau nambahin? Bu Nining nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kakak Ketua DPW Nasdem Jawa Barat, Kakak Hasan Mustafa, beserta Sekretaris Pak Rahmat dan Bendahara Umum serta jajaran struktur Partai Pengurus DPW yang kami hormati. Kakak Ketua DPD 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang alhamdulillah hadir pada siang hari ini yang sangat kami banggakan. Para bakal caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 8 yang ada 9 orang di dapil kita itu yang sangat kami cintai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka konferensi pers terkait tentang ketua mantan atau ex ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu. Secara tidak langsung kami sebagai petahana di DPR RI Dapil Jawa Barat 8 dan juga kami juga sebagai mantan ketua DPD Kabupaten Indramayu yang tidak disampaikan oleh Pak Ketua DPW. Saya pada saat 2020 menghantarkan kakak jadi hakim mencalonkan pilkada serentak di pilkada di Kabupaten Indramayu dan alhamdulillah terpilih sebagai wakil bupati. Walaupun sekarang sudah resign jadi wakil bupati. Orang berebut jadi wakil bupati, beliau malah resign. Ya, kemudian alhamdulillah tentunya yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu karena sebelum Ketua DPD menyampaikan di media sosial kemudian mengundurkan diri secara terbuka, beliau sempat kirim surat kepada kami dan beliau sempat menyampaikan kepada saya secara lewat by phone, Pak Satori, saya sudah membesarkan Partai Nasdem Indramayu menghabiskan anggaran 35 miliar. Itu yang beliau sampaikan kepada saya. Ya, karena Pak, karena yang saya tahu beliau diangkat sebagai ketua DPD Kabupaten Indramayu itu menggantikan saya. Dan yang saya tahu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, Pak. Mengapa saya katakan sepeser pun? Karena tidak ada mahar untuk jadi ketua DPD. Tidak ada. Dan saya pun dilantik jadi ketua DPD Indramayu oleh DPP dan saya tidak mengeluarkan uang. Memang partai yang menghendaki kita untuk menjadi menghantarkan Pak Luki Hakim sebagai bupati sehingga saya PLT jadi ketua DPD Partai Nasdem Indramayu. Jadi saya mengapresiasi kepada Pak Ibrahim yang telah bekerja keras ikut membesarkan Partai Nasdem Indramayu walaupun hasilnya belum kelihatan. Mengapa saya katakan hasil belum kelihatan? Karena pemilu saja belum. Kan itu. Kursi dapat berapa belum? Kemudian kursi DPR dapat 2 juga belum. Yang penting bagi saya mengatakan saya sudah mengapresiasi kepada Pak Ibrahim yang selama ini sudah membesarkan Partai Nasdem Indramayu DPD dan sudah menggelontorkan anggaran sekitar 35 miliar. Saya terima kasih sebagai mantan ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu. Walaupun yang saya katakan hasilnya belum bisa kelihatan besar. Kursi juga baru satu. Nanti akan dipaksakan sampaikan kalau sudah kelihatan di 2024. Dan saya katakan terima kasih Pak Ibrahim yang telah bergabung bersama ini. Menurut saya, apa saya katakan karena sekarang tertutup terbuka saja keputusan MK belum. Dan sampai dengan saat ini pun saya pada saat wawancara Pak Satori bagaimana kalau tidak dapat nomor urut 1, saya terus akan maju untuk membesarkan Partai Nasdem.
Kalau ada yang menggantikan nomor 1 saya juga nggak apa-apa. Yang penting saya tetap yang dilantik kan. Itu nanti ya. Menurut kami nomor urut itu, makanya Pak saat tadi disampaikan, saya pada saat 2019 mohon maaf perpindahan dari Partai PKS ke Nasdem. Karena saya dulu juga petahana di PKS di Jawa Barat. Mengapa Pak Saan? Saya merasa muhasabah, merasa introspeksi diri. Karena saya orang baru masuk bergabung ke Nasdem, masa saya dikasih nomor 1 sih kan nggak mungkin gitu. Maka saya mintanya Pak Saan, saya minta nomor paling bawah saja nomor 9. Dan alhamdulillah dikasih nomor 9 oleh Pak Saan. Kan tetap walaupun Ibu Benining nomor 1 yang dilantik saya kan dia. Makanya pada saat wawancara kemarin saya menyampaikan saya tidak mempersoalkan nomor urut Pak. Nomor urut berapapun saja. Karena mau saya katakan nomor 21 karena keputusan MK belum muncul, belum keluar kan gitu Pak. Saya 3 periode jadi anggota DPR semenjak di Kabupaten Cirebon, di provinsi dan sekarang di DPR RI dari 2 partai. Ya. Dimintain alhamdulillah. Masuk di 2019 malah mohon maaf gimana mau diminta mau pasangan ngejar ke saya 7 kali ya Pak ya. Pasangan 7 kali ke rumah saya untuk menarik saya masuk Nasdem. Jadi bagaimana mau minta uang saya juga bakal ngasih kan gitu. Orang saya diminta untuk bersama-sama bergabung. Namun saya permintaannya 1, saya minta nomor urutnya 9. Kakak Riki ini orang yang konsisten, Kemarin 2019 sama saya Pak. Nomornya nomor 5. Sekarang di pilek 2024 masih tetap mintanya nomor 5 bukan nomor 1. Itu konsisten Pak. Karena berharap ya kita membesarkan partai dulu. Bagaimana kita bisa dapat kursi kalau kursi itu di dapilnya tidak ada. Kan tentu harus ada kursi dulu kan Pak. Baru kita berebut kursi. Sekarang kursinya aja 1 dan Pak Ibrahim ketua DPD pernah ngomong ke saya langsung. Pak Satori, saya akan mendapatkan suara pribadi saya 135.000. Berarti 1 kursi Pak Ketua saya apresiasi. Mengapa? 1 kursi sudah lenggang. Tetapi kursinya nggak kelihatan, kursi ajaib. Kenapa sampai kursi ajaib? Orang kursinya kan nanti 14 Februari 2024 baru kelihatan. Kan gitu. Jadi sekali lagi saya atas nama petahana DPD Dapil Jawa Barat 8 dan saya pernah bergabung sebagai PLT Ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu mengapresiasi terima kasih kepada Kakak Ibrahim yang telah membesarkan Partai Nasdem dengan menggelontorkan anggaran habis lebih kurang 35 miliar. Saya apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Haji Satori itu pertama gabung itu ngalet, gak ada satupun kita keluarkan mahal sampai terpilih sampai hari ini, dan saya pun nggak pernah membebani. Ibu Nining apalagi pendiri partai, sekjen, DPP, maju, tetap legowo umur berapapun. Padahal kalau diurut-urutan, walaupun Pak Haji Satori incumbent, Ibu Nining kan secara struktur jauh lebih tinggi. Lama di partai juga sama pengabdiannya. Suara disumbangkan juga banyak. Tapi karena DPP punya aturan, incumbent itu prioritas nomor 1, maka kita semua taat terhadap itu. Jadi itu ya, cukup ya Kak semua. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan pada ketua-ketua DPD, silakan tanyakan. Mudah-mudahan ini semua mengklirkan semua. Dan sekali lagi, saya juga kepada yang bersangkutan, kepada Pak Ibrahim beserta sejajaran, tidak ada persoalan pribadi apapun, tidak ada masalah apapun, karena saya juga baik, hubungan secara kemanusiaan, kekeluargaan, hubungan tetap baik. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya pribadi, sentimen dan sebagainya. Tetap bahwa kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan beliau di tempat berikutnya berjalan dengan baik. Terima kasih kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.